Selamat malam, Ibu Bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pembacaan kita malam hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai ayat 22. Tadi sudah dibaca oleh anggota keluarga. Ibu Bapa dan keluarga, bacaan kita di malam hari ini berkisah tentang bagaimana Yakub di akhir-akhir hidupnya ia memberkati Manasye dan juga Efraim. Dalam bacaan kita sudah dijelaskan, sudah disebutkan bahwa Manasye dan Efraim adalah anak-anak Yusuf. Artinya bahwa Manasye dan Efraim ini adalah cucu daripada Yakub. Tetapi kemudian dalam bacaan kita ini, Yakub di situ menyebutkan bahwa Manasye dan Efraim yang adalah anak Yusuf, cucu Yakub, adalah empunya dirinya sendiri, adalah empunya Yakub. Jadi Manasye dan Efraim ini diangkat dan dianggap sebagai kepemilikan Yakub, dianggap sebagai milik Yakub, milik Israel. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, artinya di sini bahwa Efraim dan Yakub haknya itu sama seperti Efraim dan Manasye, haknya itu sama seperti anak-anaknya Yakub, mulai dari Ruben sampai kepada Yusuf. Kemudian nanti kalau kita baca pada pembagian suku-suku ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan ada pembagian-pembagian suku, ternyata di situ juga tercantum ada suku Manasye dan ada juga suku Efraim. Artinya bahwa mereka telah menjadi kepemilikan, mereka telah menjadi milik Yakub. Mereka tidak dihitung sebagai cucu, tapi mereka dihitung sebagai anak. Mereka diangkat sebagai kepala suku ketika ada pembagian-pembagian suku. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita baca proses pemberkatan yang dilakukan oleh Yakub terhadap Manasye dan Efraim ini, maka kita akan mempelajari dan kita akan menemukan hal-hal menarik yang dilakukan oleh Yakub. Dan kemudian di dalamnya juga sempat ada protes dari Yusuf. Tadi sudah dibaca bahwa salah satunya adalah ketika Yakub meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim. Walaupun Efraim itu yang bungsu dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Walaupun Manasye ini adalah anak yang lebih tua, anak sulung. Dan Yakub menyebut lebih dahulu nama Efraim daripada nama Manasye. Itu tadi ada pada ayatnya yang kelima. Ibu bapa dan keluarga, kepada kita disampaikan cerita tentang pembubuhan berkat. Dan Yusuf tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh ayahnya ketika membubuhkan berkat. Dari awal Yusuf sudah menempatkan posisi kedua. Yusuf sudah menempatkan posisi kedua anaknya. Efraim dipegang di tangan kanannya, yaitu di sebelah kiri Yakub, dan Manasye dipegang di tangan kirinya, yaitu di sebelah kanannya Israel. Tetapi ketika Yakub memberikan berkat, ketika Yakub membubuhkan berkat, yang diberkati dan disebut namanya duluan adalah Efraim. Sehingga Yusuf protes. Di situ Yusuf protes. Yusuf mengatakan, aku telah meletakkan Manasye terlebih dahulu. Dan kemudian di situ Yakub menjawab bahwa Yakub juga tahu bahwa yang diberkatinya terlebih dahulu itu adalah Efraim, bukan Manasye yang sebenarnya anak sulung. Yakub mengatakan, aku tahu, anakku, aku tahu. Dia mengatakan aku tahu sampai 2 kali. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya.
dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ibu bapa dan keluarga, di sini kita dapat melihat bahwa seringkali Allah memilih yang muda atas yang tua. Ia memilih Ishak dan bukan Ismail. Ia memilih Yakub dan bukan Esau. Pada hari Minggu, khotbah hari Minggu, Ibu Pendeta sudah menceritakan dengan slide tampilan PowerPoint tentang kedua kembar Esau dan Yakub. Dan di situ Allah memilih Yakub bukannya Esau. Allah memilih Yusuf dan bukan Ruben. Kemudian dalam bacaan kita ini, ia memilih Efraim dan bukan Manasye. Bahkan pada kisah-kisah selanjutnya nanti dalam perjanjian lama ini kita temukan bahwa Allah pun memilih Daud dan bukan kakak-kakaknya yang berperawakan baik, berperawakan besar dan gagah untuk menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Tapi ia memilih Daud yang adalah anak bungsu. Ibu bapak dan saudara, di sini kita mempelajari bahwa seringkali terjadi orang berpikir, apalagi untuk kita di budaya timur, orang sering berpikir bahwa anak pertamalah yang akan mewarisi segala sesuatunya. Karena anak pertama dia punya hak istimewa, dia yang lahir pertama, dia adalah doa dan harapan dari keluarga. Tapi melalui bacaan ini, melalui apa yang ditampilkan bagi kita malam hari ini, kita mau diperlihatkan bahwa kedudukan anak di dalam keluarga itu semuanya sama. Bukan berarti bahwa yang lebih tua, yang lebih unggul, kemudian yang lebih bungsu, yang lebih menderita dan hanya mendapatkan bagian sisa-sisa. Itu tidak benar. Yakub menunjukkan kepada kita melalui bacaan kita malam hari ini bahwa baik yang sulung ataupun yang bungsu semuanya sama-sama berharga. Sehingga melalui pembubuhan berkat yang Yakub berikan kepada Efraim terlebih dahulu, mau menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan semua anak di dalam keluarga itu sama-sama berharga dan sama-sama layak untuk mendapatkan berkat Tuhan. Ibu bapa dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari sikap Yakub sebagai orang tua. Ia ketika kita hanya membaca dari ayat 15 sampai ayat 22, tapi kalau ibu bapa mengikuti bacaan yang dari pagi, ibu bapa akan menemukan bahwa Yakub ini ketika disampaikan bahwa Yusuf datang membawa kedua anaknya, maka Yakub dalam hari tuanya dengan segala sisa-sisa kekuatannya, ia himpun segenap kekuatannya itu untuk bangun duduk, bisa melihat anaknya dan bisa melihat cucu-cucunya. Ia punya semangat ketika anak dan cucu-cucunya datang menghampiri dia untuk menerima berkatnya. Sekalipun dalam hari tua, ia tetap melakukan yang terbaik, ia tetap memberikan yang terbaik untuk kehidupan anak-anak dan cucu-cucunya. Nah, hal itu yang bisa dipelajari dari sikap Yakub sebagai orang tua. Kita, ibu bapak sebagai orang tua, di dalam kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing, tetap melakukan yang terbaik, tetap memberikan yang terbaik bagi kehidupan anak-anak dan cucu-cucu sampai pada hari akhirnya. Kalau yang saya dengar sih, terkhususnya dalam lingkup jemaat kita di Kasih Karunia ya, banyak orang tua, opa oma, opung boru, opung doli. Nah, yang saya banyak tahu itu, yang sedikit yang saya tahu itu, bukan banyak ibu bapak, sedikit yang saya tahu itu, opung-opung ataupun opa oma itu sering karena mereka waktunya sudah lebih banyak di rumah, sehingga anak-anak mereka datang membawa cucu mereka untuk dijaga, dirawat, dibesarkan oleh opung maupun oleh oma opa. Nah, hal ini juga menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga, bahwa memang anak itu
adalah tanggung jawab orang tuanya, papa dan mama. Tapi belajar dari sikap Yakub yang memberikan berkat kepada Efraim dan Manasye, bahwa ada peran penting opa dan oma juga, ada peran penting opung Boru dan opung Doli juga dalam kehidupan cucu-cucu, di mana ketika Yakub memberikan berkat kepada Efraim dan Manasye, opa oma, opung-opung juga melakukan hal yang sama kepada cucu-cucunya dalam pengawasan, dalam pendampingan ketika orang tua daripada cucu-cucu opung dan oma-opa sedang bekerja. Opa oma dan opung-opung juga memberikan pengawasan, memberikan pendampingan kepada cucu-cucu, dan itu juga merupakan salah satu berkat yang dapat diberikan kepada keturunan. Hal lainnya ibu bapak dan keluarga yang bisa kita pelajari adalah kita belajar dari sikap Yusuf. Sekalipun ia adalah orang yang punya jabatan tinggi di Mesir saat itu. Siapa orang Mesir, siapa orang Israel, siapa yang tidak kenal Yusuf? Ia menyelamatkan bukan hanya bangsa Mesir, tapi ia juga menyelamatkan orang-orang sebangsanya ketika ada bencana kelaparan. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Semua orang kenal Yusuf. Tapi kita belajar dari sikap Yusuf bahwa dia pun sangat menghargai orang tuanya. Ia sangat menghargai Yakub, sangat mengasihi Yakub, sehingga ia rasa perlu untuk membawa anak-anaknya kenal dengan Yakub. Dan ketika ia membawa anak-anaknya untuk kenal dengan Yakub, disitulah peran Yakub sebagai orang tua untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak Yusuf. Di dalam bacaan kita, Yakub mengatakan, di dalam bacaan kita ini, Yakub memperkenalkan Allah, memperkenalkan Tuhan Allah kepada cucu-cucunya. Ketika dia memberkati Yusuf, dia mengatakan, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak tetap hidup di dalam Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini. Kita belajar dari Yusuf bahwa sekalipun dia adalah seorang yang sangat punya power, sangat punya kuasa di Mesir, tapi ia tetap menghargai dan mengasihi orang tuanya, sehingga ia mau untuk membawa anak-anaknya, memperkenalkan anak-anaknya kepada orang tuanya. Perlu untuk anak-anak saat-saat ini untuk tetap menghormati, tetap menghargai orang tuanya. Mungkin ketika kita saat ini sedang ada dalam situasi pandemi, kita semua hanya ada di rumah saja, tidak banyak melakukan aktivitas-aktivitas keluar seperti yang sebelum-sebelumnya. Kita selalu berinteraksi dengan orang tua, anak-anak selalu berinteraksi dengan orang tua selalu berinteraksi dengan anak. Terkadang rasa penghargaan itu dirasa mulai berkurang. Karena apa? Karena kita selalu berinteraksi bersama-sama, sehingga kadang bercandanya mungkin berlebihan, kata-katanya mungkin tidak lagi dikontrol. Nah, kita belajar dari sikap Yusuf sebagai seorang anak, bahkan dia saat itu adalah seseorang yang sangat dikenal, seorang yang sangat punya kuasa di Mesir, dia tetap menghargai dan mencintai orang tuanya, yaitu Yakub. Bahkan ketika dia menghadap ayahnya, dia sujud sampai wajahnya mengenai tanah. Dia bersujud sampai kepalanya itu kena tanah, begitu. Artinya bahwa kita tetap harus menghargai dan menghormati orang tua kita, karena orang tua kita adalah wakil Allah di dunia. Belajar dari sikap Yakub, ketika Yusuf datang pun Yakub memperkenalkan siapa itu Allah yang selama ini menjadi gembala dan menjadi malaikat. Hari Minggu yang lalu Ibu Pendeta juga sudah menceritakan tentang bagaimana perjalanan Yakub dari ketika ia masih dalam kandungan bersama-sama dengan Esau hingga pada dia membuat perjanjian damai bersama-sama dengan mertuanya. Itu semua tidak akan terjadi jika Yakub tidak mengandalkan Allah. Sehingga dalam bacaan kita ini Yakub mengatakan bahwa Allah lah gembalaku, Allah lah malaikatku.
Dan itu yang diajarkan kepada Yusuf dan itu juga yang diajarkan kepada anak-anak Yusuf, yaitu Efraim dan Manasya. Sehingga kita belajar, kita sama-sama diperlihatkan bagaimana sikap Yakub sebagai orang tua, pun sikap Yusuf sebagai anak ketika berhadapan dengan orang tua. Ibu bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, salah satu sikap dari Yusuf yang juga menjadi perhatian penting bagi kita, sudah tadi dijelaskan di awal, ketika dia protes terhadap Yakub. Dia protes terhadap ayahnya. Kenapa? Kenapa Yakub harus memberkati Efraim duluan dibandingkan dengan Manasya? Nah, ibu bapak dan saudara, kadang kita tidak tahu. Apa sebenarnya yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita terkadang protes sama seperti Yusuf. Yusuf protes harusnya tuh yang seperti ini dulu, bukan yang seperti ini. Iman kita seringkali lemah, hati dan pikiran kita tergerus dengan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Kenapa dikatakan tidak penting? Ya karena itu tadi sudah disampaikan tadi bahwa baik bungsu maupun sulung semua punya hak yang sama, semua punya keistimewaan yang sama, sehingga tidak penting siapa yang terlebih dahulu yang dibubuhkan berkat. Kadang pun juga kita sering sakit hati karena tidak mendapat bagian, atau karena orang lain mendapat bagian lebih dari sebagiannya, lebih dari kita dan sebagainya. Ibu bapak, kita mau diperlihatkan bahwa pikirkanlah bahwa Tuhan itu selalu tahu apa yang terbaik bagi kehidupan kita. Jika kita melihat jejak langkah Yusuf lewat kehadirannya, bangsa Mesir yang diberkati oleh Tuhan, bahkan lewat Yusuf pula janji Allah digenapi. Jadi jika Allah bebas menentukan kehendaknya, maka percayalah bahwa Allah tidak mungkin sembarangan melakukannya. Kita sebagai manusia, kita bisa salah, kita bisa sembarangan. Tetapi Allah sendiri tidak mungkin, tidak punya alasan untuk melakukannya. Sekali lagi kita diperlihatkan bahwa Allah tahu yang terbaik. Allah tahu apa yang paling baik bagi kehidupan kita. Dan kiranya kita semua bisa memasrahkan hidup kita hanya kepada Allah yang Maha Tahu. Ia selalu memberi menurut maksudnya. Jangan marah ataupun iri karena segala sesuatu yang adalah miliknya dan dalam pengendaliannya. Kita diajak untuk ketika Yakub membubuhkan berkat terlebih dahulu kepada Efraim dan kemudian Yusuf protes, Yakub menjawab bahwa memang Yakub tahu begitu, dan kita diajak untuk tidak punya sikap yang sama seperti Esau. Esau protes ketika ia merasa hak kesulungannya telah direbut oleh adiknya. Kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan tahu mana yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Kita diajak juga untuk selalu memohon hikmat untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan sikap percaya bahwa Tuhan selalu tahu apa yang terbaik bagi kehidupannya, bagi kehidupan anak-anaknya. Dan biarlah bacaan kita di malam hari ini boleh menuntun dan menolong kehidupan kita untuk kembali lagi berefleksi atas segala apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Kita merenungkan kembali setiap hal yang sudah boleh terjadi dalam kehidupan kita, dan di atas semuanya itu kita boleh bersama-sama mengakui bahwa apa yang Tuhan buat bagi kehidupan kita itu baik adanya. Entah itu sakit, entah itu sehat, ataupun senang dan susah, segala yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu yang terbaik bagi kehidupan kita. Karena itu selalulah mengucap syukur kepada Tuhan atas segala apa yang sudah Ia berikan. Tuhan menolong dan memberkati kehidupan kita. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 416 bait 1 dan baitnya yang kedua.
Bapak dan keluarga yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita telah selesai dengan bagian pemberitaan firman Tuhan. Silahkan Ibu Bapak dan keluarga lanjutkan dengan doa syafaat. Pokok doa sudah disampaikan dalam tata ibadah yang dibagikan dalam WhatsApp grup keluarga. Silahkan Ibu Bapak dan keluarga lanjutkan dan membagi pokok doa sesuai dengan yang sudah tertera. Tuhan memberkati.